bisa kita dapatkan dari kisah inspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fantastik Etika, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini saya sedang ada di tempat makan kuliner Cianjur, posisinya di tengah kota. Ya, terus di sini menu makanannya yang terkenalnya baksonya, batagornya. Ayo, tempat makan apa ini? Ya, ini adalah tempat makan bakso Soun Bengkale. Yeay, gitu ya. Alhamdulillah pada saat ini saya pun sudah berdampingan di sini dengan Ibu Nawati. Sudah cantik banget, pakai bajunya etika pula. Alhamdulillah, karena beliau juga alhamdulillah sudah memborong gitu. Etika Mania. Amin. Ya alhamdulillah. Ini kisah inspirasi program talk show-nya Etika. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait bisnis kuliner yang sudah melanglang buana ya Bu ya. Dan kita akan assalamualaikum teman-teman. Juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berkenan meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bareng di program inspirasi bersama pada talk show-nya Etika. Ini program inspirasi yang jadi memang pasti nggak boleh ya dengan kisah kuliner yang sudah lamanya ini bisnis seperti ini gimana ya caranya? Batagorisan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 55. Mungkin ya agak banyak yang sudah tahu ya di Batagorisan di Panembong kalau orang sini bilang. Alhamdulillah berawal dari ya seadanya dengan karyawan yang sangat terbatas, karyawan intinya ibu sama bapak waktu itu Merangkap ibu. iya merantau. Alhamdulillah di tahun-tahun pertama progresnya lumayan ya, semakin baik dan semakin baik. Di tahun 2006 ibu sudah mulai ada satu cabang. Dalam kurun waktu 8 sampai 10 tahun ibu ada beberapa cabang di dalam kota dan di luar kota. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Dari 2 tahun kemudian ibu langsung buka cabang aja. Ya, dari 2 tahun. 2 tahun itu ibu benar-benar mengatur polanya, mulai cari karyawan-karyawan. 2 tahun ibu mulai kepikiran buka. Alhamdulillah 10 tahun ada beberapa cabang. Mana saja tuh yang cabang untuk Batagorisan ada? Yang di dalam kota Cianjur juga, terus yang di Cimacan, terus ibu ada juga franchise di Sukabumi, terus di Bogor, di Sumedang, sampai ke Indramayu kok gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pengembangan usaha kuliner dari Batagor ya? Iya semua. Sampai beberapa kota, itu keren banget. Itulah dia masih muda ya, jadi masih semangat. Gak sesemangat sekarang sih sebenarnya. Dari pembukaan kuliner ini kan sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan ya. Dari mulai SDM-nya, dan cita rasa sampai bisa terus bertahan ini bagaimana? Ya memang sih yang ibu rasakan ya dari buka beberapa tempat, beberapa cabang. Kalau produksi, ibu kebetulan ada rumah produksi, jadi kita bisa jaga konsistensi rasa, komposisi segala, jadi bisa satu rasa gitu. Misalnya di Batagorisan pusat, Batagorisan yang di cabang, ibu ingin konsisten gitu, jadi semua rasanya sama. Makanya ibu ada satu rumah produksi. Tapi yang agak susah itu menyatukan persepsi SDM itu. SDM ini ya rata-rata. Jadi kebanyakan ibu ada kendala di SDM biasanya. Dulu waktu awal-awal itu kendalanya lebih ke sana. Untuk menyikapi kalau cita rasa tadi ibu udah handle ya dan memproduksi khusus. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau makan di tempat yang ini di kota ini, di kota itu sama jadi rasanya. sama rasanya.
Tapi kalau berbicara SDM itu kan bukan benda mati ya Bu. Itu paling susah biasanya memang bisa disinergikan. Nah itu gimana Bu triknya? Iya, yang pertama mungkin kita harus satukan persepsi dulu ya sama mereka. Terus ibu itu tidak ada jarak lah sama mereka ya. Jadi ibu tidak anggap mereka karyawan, mereka juga nggak anggap ibu ya yang inilah ownernya. Jadi kita kerjasama, kita mitra gitu. Jadi kita sama-sama berjuang di sini gitu. Kita tingkatkan bareng-bareng gitu. Jadi mereka terus di upgrade gitu ya, biar persepsinya sama, terus loyalitasnya juga tinggi gitu. Terus yang paling penting kita bina terus dengan doa pagi, briefing pagi. Jadi yang terutama mereka harus soleh ya, harus ikhlas gitu. Jadi mereka bisa enjoy jalani hari-harinya gitu. Nah untuk sampai bisa bertahan seperti ini tentu support keluarga juga besar ya Bu pasti untuk bisa seperti ini. Gimana nih support Bapak, anak-anak untuk bisa ikut terjun juga? Ya, kebetulan anak-anak ibu masih kecil ya, jadi justru ibu juga merasa ada pernah berdosa gitu ninggalin mereka waktu kecil-kecil karena memang ibu itu semangat. Oh itu lagi semangat-semangatnya anak-anak masih kecil-kecil? Insya Allah. Ya tapi Insya Allah lah mereka dijaga ya. Jadi alhamdulillah terutama suami mendukung gitu, kan ide awalnya itu dari bapak gitu. Terus keluarga juga dia banyak dukungan, nggak akan bisa seperti ini tanpa dukungan semuanya. Masya Allah luar biasa, benar banget ya. Setiap usaha ada minusnya ya Bu ya, ada jatuhnya, ada susahnya, ada kaliannya ya. Jadi yang menjadi fase-fase itu apa sih Bu yang nggak bisa dilupain, yang bisa kita ambil Ya sih, semua usaha pasti ada risiko, ada kendala, ada kesulitan, sudah pasti. Jadi ya kalau ibu sih nikmati aja semua fase, semua proses gitu. Dari pertama ibu buka yang tadi di Batagor Isan sampai sekarang, ya alhamdulillah ibu merasakan jatuhnya, nikmatnya, sukanya, dukanya. Tapi lebih disyukuri aja, lebih bersyukur di semua keadaan. Dan ibu selalu berpikir semua ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepiawaian kita, tapi di sini sudah pasti ada cara di dalamnya. Ibu suka lebih lagi menanamkan di hati tadi dari Allah. Ini amanah dari Allah titipan. Ya, jadi ibu menyikapinya benar-benar relax gitu. Jadi sekarang ada pandemi ini, jadi kaum juga sempat omsetnya yang 50% bahkan lebih turun gitu. Jadi ya itu udah sempat tutup berapa bulan? bulan. 1 bulan ya di sini. Jadi sedih juga itu ya. Tapi baik itu juga di sini orang semua ada namanya gitu ya. Jadi suka aja ini semua bisa jadi bisa jadi pelajaran. Jadi kalau masa ini nggak yo gitu ya udah tutup sih karena bisa ada kesempatan. Masya Allah, jadi ada masalah, ada kendala positif terus Ya. menganggap ini adalah semacam pelajaran yang Allah berikan kepada kita biar sampai survive lagi ya. Dan ini memang cerita proses begitu terusnya. Kalau enggak berarti ya udahlah ini ya jatuh ya frustasi ya. Juga pernah siap untuk keluar prestasi sampai sekarang gitu. Ibu dulu itu di Sumedang grand opening itu luar biasa gitu, sampai pengalaman grand opening di mana-mana gitu. Tapi dalam waktu 6 bulan benar-benar ngedropnya gitu. Ada anak-anak benar-benar maju besar. Jadi itu nggak bisa ya. Jadi 8 bulan gitu ya. Sekarang ibu selesai warisan 5 tahun. Tapi 8 bulan sudah
sudah Bali, konsepnya sudah Bali. Ini kan awalnya juga konsep rumah yang tua ya. Jadi mungkin ada di sini kan itu. Oh, ibu sudah bangun. Sisa komentar. Jadi yang ingin terjunnya bisnis ya kuliner bisnis apapun gak semudah itu. Jadi harus hadapi ya Bu ya ketika ada masalah itu ya. Nah untuk kondisi sekarang nih dengan ibu pernah buka cabang di mana-mana, dengan sekarang juga menunya itu ribetnya ada enak banget. Terus udah gitu ada menu apa namanya ya batagor, bakso sobunnya juga gitu ya, dan sekarang udah variatif, cabang juga di Cianjur 2 ya Bu ya, dan di luar kota masih ada ya. Kalau masih ada pengembangan lagi nggak? Apakah mau tetap kuliner lagi kembangin atau ada apa haluan yang lain? Kalau untuk saat ini ya, ibu belum ada rencana sih, ibu lebih ingin saya masalahnya ini juga sudah ada, jadi ya mungkin karena kurang untuk pengembangan bisnis untuk sementara ini ibu belum berpikir ya, jadi mungkin seiring berjalannya waktu usia, jadi ibu mulai tidak semangat dulu gitu. Jadi ibu hanya ingin fokus ke usaha yang sudah ada. Ibu ingin memuaskan para pelanggan dengan sebaik-baiknya. Terus ada ibu pernah diajarkan seseorang ya, zaman sekarang itu katanya udah nggak boleh memuaskan pelanggan katanya. Terus harus gimana? Dia harus mengesankan katanya, lebih mengesankan mereka gitu. Ya caranya apa gitu? Kita harus lebih ikhlas, harus lebih dari hati melayaninya gitu. Jadi sekarang udah nggak ngomongin cita rasa aja, tapi Ya. sampai memesankan terngiang-ngiang gitu makannya tuh ya, jadi balik lagi ya. Aduh Masya Allah. Kalau cita rasa kan memang kita udah berusaha gitu ya, menyatukan biar rasanya di mana-mana sama. Terus kita juga cari bahan-bahan baku yang insya Allah bagus gitu ya, halalan toiban ya. Terus ya ibu juga lebih ingin mengesankan pelanggan-pelanggan ibu ya, ini cita-citanya ya. Ya otomatis kan nggak bisa jangan tangan ibu terus melayani kamu gitu. Pasti ibu juga harus ada kepanjangan tangan ibu yaitu karyawan-karyawan gitu. Nah ibu tuh harus tugasnya masih banyak, menyatukan persepsi mereka gitu, supaya mereka lebih enjoy bekerjanya, supaya mereka lebih ikhlas gitu. Ya dengan cara apa gitu kan nggak mudah ya menyatukan persepsi. Yaitu dengan tadi misalnya ada setiap pagi harus berdoa bareng ya, pasti ada pesan-pesan yang disampaikan, terus menjaga mood mereka, memotivasi mereka. Memang yang paling sulit itu mempertahankan ya. Iya betul, nggak mudah ya. Terus kan di kuliner itu jadi restoran itu kan nggak mudah, jam kerjanya juga lumayan panjang, terus di bawah tekanan apa sih, apalagi yang di kitchen gitu ya, jadi itu harus ini sibuk, jadi mereka juga harus tetap terjaga moodnya. Moodnya disentuh nggak oke, jadinya masakannya Jadi kita juga harus apa ya itu tadi, jadi kita harus lebih dekat dengan mereka, jadi teman gitu, teman tapi mesra. Dan yang menariknya memang kenapa berkesan, tadi betul kata ibu, dan saya pun merasakan kesan yang sangat baik ya dengan ibu. Alhamdulillah ketika pertama ketemu sampai sekarang pun beliau bersedia untuk hadir di acara kami begitu. Ramah, memang ramah banget, Putri Ayu. Jadi berkesan itu ya
hanya ini ya Bu ya makanannya, tapi pelayanannya juga Iya, itu juga benar. penting banget. Ya. Dan tanpa disangka ternyata mungkin tidak semua tahu ya Bu ya. Ternyata ibu ini adalah Bu Anas. Waduh. Masya Allah saya baru tahu. Jadi cerita ya Bu ya. Dari sekian keluarganya, dari 5 saudaranya, ibu satu-satunya dari orang tuanya yang tetap berbeda sampai sekarang, ibu Muslim. Ini kok bisa Bu masuk Islam Bu? Gimana Bu? Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin takdir Allah juga ya. Jadi ibu salah satu yang terpilih. Tapi ya mudah-mudahan ya ibu menjadi lebih baik gitu. Jadi PR ibu menjadi lebih banyak. Ibu harus berbuat lebih baik lagi supaya ya keluarga ibu yang merasa ditinggalkan tidak terlalu merasa kecewa gitu. Jadi ibu harus siarnya ya menjadi lebih baik dari sekarang gitu. Momennya apa Bu ketika ibu menjadi Bu Anas? Saya korek-korek Bu. Sudah lama sih sejak ibu kuliah. Kenapa memilih akhirnya saya mau pindah gitu ke keyakinan saya kepada Islam? Ya ibu juga kurang pasti ya penyebabnya apa gitu. Mungkin ya pergaulan ibu juga ya sejak kecil sekolah di sekolah negeri, terus teman-teman juga banyak yang muslim, mungkin sedikit banyak ada dan pengaruh, tapi yang paling pasti ya hidayah mungkin ke ibu ya. Insya Allah ya ternyata kondisi menjadi muslim begitu ya beralih yang awalnya tidak mengenal Allah sekarang mengenal Allah, Allah ternyata membimbing ke dalam kehidupan yang lebih baik lebih keluarga pun begitu ya Allah juga jaga gitu ya, termasuk juga bisnis yang ibu rintis semuanya berkah. Ada pesan mungkin buat teman-teman nih ya yang masih muda-muda atau sedang yang lagi di kondisi sekarang pengen bisnis, semangat apa Bu buat kita mulai bisnis? Sih di zaman sekarang ini tidak mudah ya memulai usaha baru gitu, apalagi di situasi seperti sekarang. Tapi ya memang kalau kita tidak mencoba ya kalau kita nggak berani ya nggak akan tahu hasilnya. Jadi kalau ibu dulu berusaha nikmati prosesnya, hadiahnya biar Allah yang kasih gitu. Jadi kalau dulu ibu ingat satu ya, dulu ibu jual batagor lisan. Kalau dulu orang harusnya dihitung dulu budgetnya berapa, dijual harus berapa gitu. Kalau ibu waktu itu batagor kayak gini, pantasnya dijual berapa ya gitu. Yang hitung dulu. Yang itu gitu, kemarin kayaknya dijual segini, satunya Rp750 waktu itu ya. Jadi ibu tuh benar kata bapak berapa Bu katanya untungnya, atau ya belum jangan tanya dulu untung ibu minta gitu. Aku enggak gitu. Jadi ibu lebih ke nikmati aja dulu prosesnya, terus serius fokus gitu, mudah-mudahan dikasih hadiah gitu. Masya Allah, berarti istiqomah seperti itu Harusnya. ya? Seperti itu, jadi kalau misalnya mau udah ada target nih, mau masuk ke dunia kuliner atau usaha apapun, coba dulu. Itu yang paling berat itu ya Bu ya, udah ada ketakutan dulu, itu nggak enggak ya, gitu ya. Itu sih ada tidak kepedean gitu. Kadang-kadang pasti orang dulu pada masanya ya batagor lisan luar biasa ya, ramai banget gitu. Ibu sampai kalau lihat orang Masya Allah ini kok ada gitu ya yang suka padahal ya. Ada rezeki ya Bu, itu hadiahnya udah dia. Itu hadiah. Masya Allah. Terus kalau ya mungkin ditanya kiat-kiatnya gitu ya mungkin kalau kiat secara lahir gitu ya, secara fisik ya mungkin kerja keras sudah pasti ya, tidak mungkin kita berleha-leha tapi dapat hasil yang bagus. Pasti kita harus bekerja keras, terus teguhkan dulu nih niatnya gitu, kita mau ya mudah-mudahan ada keberkahan di sini gitu. Jadi konsisten gitu di niat semula, terus bekerja keras, terus ya jadi secara fisik gitu, secara lahir memang pertamanya bekerja keras,
terus harus mental kuat gitu. Benar-benar jualan itu nggak mudah gitu, bisnis apapun gitu. Ada lebihnya, ada udah pasti. Pernah nggak ada yang beli gitu, banyak hal gitu. Pernah ada yang kadang-kadang orang suka meremehkan terus apa gitu, tapi benar-benar jangan dipakai baper gitu. Ya sudah, nikmati prosesnya, nikmati. Mudah-mudahan Allah kasih hadiah. Terus mungkin kita harus terus buat perubahan, berinovasi gitu. Terus ya terus kita ingin spesial di apa yang kita lakukan gitu. Jadi dengan hati, dengan ikhlas, dengan tulus, mudah-mudahan yang usaha banyak orang gitu. Itu usaha akhirnya usaha fisik. Tapi yang lebih penting lagi sih kalau yang Ibu rasakan sampai sekarang, ada usaha batin yang memang harus ikut gitu. Pertama ya kita jangan merasa semua karena kepintaran kita, semua ada Al-Hadi yang kasih petunjuk kita, jadi sedih. Jadi semua ada takdirnya, semua ada Allah ya. Jadi Ibu bisa memilih usaha ini, Ibu bisa bikin batagor, bisa bikin liwet yang katanya enak. Jadi ini sampai sekarang alhamdulillah Ibu nggak merasa, oh iya ya keren juga nih, aku bisa ini gitu. Begitu ya Bu ya? Sama sekali alhamdulillah enggak gitu. Jadi bukan kepintaran saya, bukan ini, ada yang ngasih petunjuk aja gitu. Itu yang kesekian. Terus selalu libatkan Allah di setiap aktivitas kita gitu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ini bukan Ibu dia yang mudah-mudahan Ibu nggak terjebak ke sana gitu. Cuman ini kan Ibu ditanya kiat-kiatnya. Nah kita jangan terlalu pede, segala sesuatu harus pintar, harus bisa masak, harus ini. Ternyata bukan cuma itu, Ibu juga nggak bisa masak. Ibu juga nggak ini gitu. Cuma ya mungkin sama Allah dicukupkan rasanya. Terus ya mungkin pas ada orang yang makan, dicukupkan harganya, dinyamankan mungkin ya. Jadi seenaknya batagor teh gitu. Jadi bukan karena Ibu yang bisa sebenarnya. Ya, jadi melibatkan Allah tadi ya. Terus kalau Ibu tadi ada bocoran pertanyaannya, apa sih amalan-amalan yang dilakukan katanya gitu. Itu amalan apa ya Ibu juga. Nah ini sekali lagi Ibu nggak mau terjebak jadi kesalahan. Tapi yang Ibu lakukan selama ini, Ibu juga ajak anak-anak, ajak semua Ibu, semua kru Ibu pengen mereka semua lakukan zikir pagi petang. Ada zikir itu, jadi di situ pun mencakup semua, pengen diselamatkan. Pokoknya doa-doa yang kita berikan Allah lah gitu ya. Kita dikasih waktu 24 jam. Kadang-kadang kita bisa untuk masak bisa berjam-jam, untuk melayani tamu kita bisa Gila sih yang nggak capek. Tapi ini cuma 15 menit diambil gitu ya buat itu jadi ya berkah buat kita. Terus Ibu juga tekankan ke anak karyawan semua selain zikir pagi mereka diharuskan infak pagi gitu ya. Ibu sih sarankannya infak setiap habis sholat gitu, tapi ya terutamanya sih infak pagi gitu. Dan itu Ibu testimoni gitu ya, itu tuh luar biasa kalau menurut aku. Kalau kesuksesan kan relatif, apalagi kalau secara materi ya udah punya ini, tapi menurut yang lain apa sih itu gitu, jadi nggak ada puasnya kalau menurut dia. Jadi kesuksesan secara materi itu relatif gitu, benar-benar nggak bisa terukur. Tapi kalau kenikmatan kesuksesan secara batin itu yang luar biasa sebenarnya. Kalau misalnya kita udah merasa tenang, udah merasa bahagia, merasa insya Allah dekat dengannya, ya mau apa lagi gitu. Jadi ya mungkin Bismillah nggak jadi kuliah, ini hanya sekedar sharing, mudah-mudahan jadi iya ya ternyata bukan kita yang hebat, tapi kalau kita berusaha memberikan sedikit haknya, nanti kita diberi petunjuk yang lebih banyak. Insya Allah luar biasa, sahabat Etika semua jelas ya bahwa
nggak ada kesuksesan yang instan ya Bu ya. Jadi semuanya proses bekerja keras dan tidak melupakan ya hak Allah ya. Tadi yang Ibu sudah sampaikan, begitu banyak amalan yang dilakukan, itulah yang mengiringi kesuksesan yang sejati ya, kenikmatan syukur begitu. Sudah sangat banyak yang Ibu paparkan, luar biasa, sangat menginspirasi. Ini membuat kita pun semakin siap begitu ya ketika akan terjun di dunia bisnis ya, semakin yakin bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Yang awalnya satu cabang, yang awalnya tadi nggak ada karyawan, ibu bapak aja timnya, sampai bisa sebesar ini, cabang ada di beberapa kota. Ini yang menjadi penyemangat kita, ayo mulai ya, bisnis berkah, halal thayyibah, insya Allah ya Allah kasih kebaikan yang banyak. Sampai sini mungkin sahabat Etika di program Fantastik bersama Etika, insya Allah nanti kita akan bersama dengan sahabat Etika yang lain yang akan menginspirasi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.